selain uh, rasio kompresi, kemudian redundansi relatif maupun entropi, untuk unjuk kerja dari kompresi citra itu juga bisa dilihat dari kriteria fidelity ya, atau fidelity criteria gitu ya. Nah, jadi dalam kompresi data baik citra maupun data yang lain itu ada kemungkinan terjadinya loss. Jadi hilangnya informasi setelah data dikompresi. Nah, fidelity kriteria ini mengukur itu ya. Jadi kalau semakin dia sedikit lossnya atau lossless bahkan gitu ya, maka fidelity-nya semakin bagus ya, semakin fidel gitu ya. Nah, untuk mengukur loss ini bisa dilakukan dengan dua kriteria pengukuran. Yang pertama secara objektif. Nah, secara objektif ini diekspresikan dalam suatu fungsi matematis. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah kriteria subjektif. Nah, kriteria subjektif ini merupakan penilaian subjektif yang didasarkan pada hasil pengamatan visual manusia. Nah, karena pada dasarnya memang citra itu kan untuk dilihat ya, kecuali yang untuk dianalisis. Maka kriteria subjektif ini berarti. Nah, untuk kriteria yang secara objektif ini kan kita gunakan rumus matematisnya. Nah, di sini ya, ini gambaran mudahnya saja satu diagram pengkompresi citra. Jadi ada citra asal ya, citra asal, kemudian kita kompresi sedemikian rupa sehingga ukuran filenya itu sedikit kecil ya. Kemudian ketika kita hendak lihat lagi citranya, kan kita namanya dekompresi ya, kita dekompresi. Maka dari dekompresi ini kita akan mendapatkan citra rekonstruksi yang kemudian kita lihat ya. Oke. Nah, kalau misalkan antara citra rekonstruksi dan citra asal itu tidak sama persis ya, nilai-nilai pikselnya tidak sama persis, berarti ada error di situ. Nah, salah satu penilaian secara objektif di sini adalah dengan menghitung errornya ya. Jadi menghitung errornya di sini kita lihat selisihnya, berapa selisih tiap piksel dari citra rekonstruksi dan citra asal ya. Sekali lagi, citra rekonstruksi itu adalah citra yang di rekonstruksi berdasarkan data yang sudah didekompresi tadi gitu ya. Oke. Itu salah satunya. Kemudian bisa juga digunakan parameter total error ya, total error dengan rumus seperti ini ya. Kemudian bisa juga digunakan the root mean square error. Oke. Jadi citra rekonstruksi dikurangi citra asal gitu ya, dikuadratkan, baru kemudian dicari akarnya gitu ya. Jadi namanya the root mean square error, atau bisa juga dicari the mean square signal to noise ratio. Nah, jadi 1, 2, 3 ini adalah kriteria objektif untuk menilai unjuk kerja kompresi citra ya, kriteria fidelitas secara objektif. Nah, untuk kriteria secara subjektif, nah kita akan membuat rating di sini ya. Jadi ini berdasarkan pengamatan visual manusia. Jadi misalkan kita membuat satu penelitian yang melakukan metode kompresi tertentu ya, selain kita mencari performance dengan melihat rasio kompresinya, rasio kompresinya bagus sekian gitu ya, tapi kita juga perlu melihat juga pada kualitasnya ya, atau pada fidelity kriteria. Nah, pada kriteria subjektif ini kita akan beri rating citra rekonstruksi itu menjadi misalkan ya, menjadi 6 ya. Tidak harus ya. Jadi untuk membuat kriteria subjektif ini tergantung peneliti ya, tergantung peneliti.
Oke, di sini contohnya adalah ada excellent, ada fine, ada passable, ada marginal, ada inferior, ada unusable ya. Masing-masing itu punya deskripsi. Kalau excellent ya berarti citra rekonstruksi, sekali lagi rekonstruksi itu dengan kualitas yang sangat bagus ya. Oke. Kemudian untuk fine, oke, ini juga kualitas bagus ya. Masih bisa dilihat meskipun tidak sama persis dengan citra aslinya ya kualitasnya. Kemudian grade yang ketiga itu passable ya, bisa diterima kualitas. Kemudian makin ke bawah ini ya, marginal, inferior, dan unusable itu makin rendah ya, makin rendah kualitasnya. Nah, misalkan kalian membuat penelitian, maka kalian akan mengundang beberapa beberapa pengamat. Untuk pengamat itu kemudian melakukan penilaian. Nah, hasil penilaian yang kualitatif ya, ini tetap harus dilakukan kuantisasi ya. Dikuantisasi, misalkan excellent berapa, fine berapa, itu kita di sini ya, ini namanya kuantisasi ya, kuantisasi dari kriteria kualitatif gitu ya. Oke, kemudian kita rata-rata dan kemudian kita akan mendapatkan unjuk kerja dari metode kompresi citra kita, apakah excellent ya, apakah fine, dan seterusnya. Oke, nah kompresi citra itu kalau dimodelkan bisa seperti ini ya. Model kompresi citra pertama adalah mapper ya, kemudian quantizer, kemudian simbol encoder, simbol coder ya, jadi maksudnya pengkode simbol. Nah, ini merupakan bagian yang disebut dengan encoder ya, bagian yang merupakan encoder. Oke, kemudian data yang sudah dikompres tadi bisa kita simpan, bisa untuk keperluan ditransmisikan ya. Kemudian ketika data hendak kita buka, maka itu dilakukan oleh bagian yang disebut dengan decoder ya. Decoder ini akan terdiri dari simbol decoder dan inverse mapper ya. Jadi pada model kompresi citra ini, encoder itu merupakan bagian sistem yang melakukan proses kompresi, sedangkan decoder merupakan bagian dari sistem yang melakukan proses dekompresi. Nah, oke, perbedaan kompresi lossy dan lossless ada di sini ya. Jadi kalau kompresi lossy ya, itu pada citra hasil dekompresi atau citra rekonstruksi, itu informasinya tidak sama persis dengan citra asal ya. Jadi ada bagian informasi yang hilang di sini. Kalau informasi itu tidak terlalu berarti, misalkan keperluannya hanya untuk dilihat oleh mata, mungkin tidak masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan citra yang kita hendak yang dikompresi tadi, yang direkonstruksi tadi, keperluannya untuk analisis citra, nah itu mungkin akan menjadi masalah ya. Misalkan untuk analisis penyakit manusia yang didasarkan dari medical record image. Nah, image medical record. Nah, itu kan ada kemungkinan hilangnya informasi yang kalau secara kasat mata tidak apa-apa, tetapi dalam analisis dia akan bisa menentukan hasil dari analisisnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Nah, kompresi lossless itu citra yang dikompresi memang sama persis ya, hasilnya itu sama persis. Meskipun ketika dikompres itu datanya kecil saja ya, tidak terlalu sebesar kalau tanpa kompresi, tapi kemudian ketika didekompresi atau direkonstruksi, maka informasi itu bisa kembali seperti semula, sama sekali tanpa error. Nah, itu disebut dengan kompresi lossless. Oke ya. Nah, di sini mungkin lebih didetailkan lagi. Jadi pada proses kompresi tadi ada subsistem yang disebut dengan mapper, kemudian quantizer, dan simbol encoder. Mapper ini tugasnya adalah mentransformasikan fx ke dalam format lain untuk menghilangkan redundansi ya.
proses ini bisa mengurangi ukuran file, bisa juga tidak ya. Yang prosesnya adalah reversible, jadi bisa dikembalikan. Jadi kadang-kadang ketika kita hendak melakukan kompresi, kalau citra itu kan matriks 2 dimensi ya, X, Y. Jadi masing-masing pixel itu akan mempunyai titik koordinat tertentu ya. Oke, jadi bentuknya adalah matriks 3 dimensi. Tapi untuk keperluan kompresi, itu citra ini kita bisa format ke dalam bentuk lain. Contohnya misalkan yang saya lakukan ketika saya melakukan proses kompresi ya, saat tesis saya dulu, itu dengan menggunakan metode Huffman, maka matriks yang tadi citra digital yang bentuknya matriks itu saya ubah dulu ke dalam bentuk array ya, di dalam array saja gitu ya. Nah ini untuk proses selanjutnya gitu ya. Oke, ini contoh saja ya, contoh saja mapper. Jadi yang format dari matriks digital yang berupa matriks itu bisa kita ubah formatnya ke dalam bentuk lain ya, untuk menghilangi redundansi misalkan. Nah kalau yang saya lakukan itu untuk menghindari redundansi spasial ya, dan kemudian untuk dimanfaatkan juga untuk memanfaatkan coding redundansi. Oke. Kemudian ada proses yang disebut dengan quantizer. Ini adalah proses kuantisasi. Ini prosesnya irreversible ya, karena tidak ada karena kita melakukan pembulatan di situ ya, kita melakukan pembulatan. Jadi misalkan ya, dalam salah satu penelitian saya juga selain menggunakan Huffman coding, saya juga menggunakan vektor kuantisasi ya. Nah dalam vektor kuantisasi itu saya banyak melakukan kuantisasi di situ ya, dimana saya melakukan pembulatan, maka memang ada bagian-bagian yang tidak sama persis ya, karena kita melakukan pembulatan. Nah untuk quantizer ini memang tidak akan ada dalam teknik kompresi lossless ya, karena memang prosesnya irreversible ya. Jadi pada coder tadi mungkin bisa mapper kemudian langsung simbol coder ya, kalau Huffman itu ya mapper simbol coder. Tapi kalau prosesnya itu proses kompresi yang lossy ya, yang masih bisa ada informasi yang hilang, nah biasanya akan ada bagian yang kedua ini ya. Jadi bagian yang kedua ini bisa ada bisa tidak ya. Oke. Kemudian simbol coder ini menghasilkan kode-kode yang merepresentasikan citra dengan teknik-teknik tertentu. Nah ini contoh yang kemarin kita lakukan ya, kita kan mengkodekan pixel-pixel tidak sama panjang ya. Jadi pixel yang probability-nya itu sangat sering muncul atau paling besar muncul, maka nilai intensitas itu kita kodekan dengan kode yang pendek saja gitu ya. Nah sedangkan pixel-pixel yang jarang sekali muncul, oke lah, itu kita bisa kodekan dengan simbol yang lebih panjang. Nah 1 dan 3 ini pasti akan ada. Nah yang 2 ini mungkin ada mungkin tidak. Oke. Nah itu adalah proses kompresi, jadi adanya di encoder. Kemudian proses dekompresi ini adanya di decoder ya, terdiri dari simbol decoder ya, dia menerima simbol yang dikirim, kemudian dia mendekode simbolnya ya. Kemudian dari simbol yang hasil kompresi tadi kemudian didekodekan, kemudian di mapper ya, ya sudah kita balikkan ke dalam bentuk matriks ya, karena citra itu merupakan data matriks ya, data angka numerik matriks ya, dalam bentuk matriks. Oke. Itu proses dasar dari mesin kompresi citra gitu ya. Kemudian beberapa contoh format citra dan video yang mengalami yang dilakukan ada proses kompresi di situ ya. Misalkan untuk image still ya, gambar-gambar diam itu yang gambar biner itu dilakukan oleh CCITT grup 3, kemudian CCITT grup 4 tip. Nah tip ini juga menggunakan
digunakan untuk still image. Kemudian untuk continuous tone itu digunakan JPEG ya, PMP, GIF, PDF, PNG, dan TIFF dan seterusnya ya. Kalau JPEG itu termasuk yang lossy ya, tetapi dia mempunyai rasio kompresi yang lumayan besar ya, sangat besar bahkan. Kalau BMP, kalau misalkan kalian punya pengalaman men-scan image kemudian kalian simpan dalam BMP, kemudian yang satunya dalam JPEG, kalian akan melihat perbedaan ini. Jadi kalau JPEG itu rasionya sangat besar, rasio kompresi ya, jadi image yang kita simpan datanya itu kecil saja. Tetapi kalau BMP ini hampir tidak ada kompresi ya, sehingga data yang kita simpan itu sangat besar ya, umumnya M kali N pixel dikalikan berapa bit untuk representasi 1 pixel ya, kemudian ditambah bit untuk headernya ya. Oke. Dan seterusnya ya. Kemudian untuk video ini ada beberapa contoh kompresi yang digunakan juga ya. Kemudian ini ada beberapa standar kompresi internasional. Jadi misalkan dari ITUT, kemudian dari sisi IT gitu ya, dan seterusnya ya. Oke. Ini juga contoh ya, organisasi yang mengeluarkan, organisasi penstandar gitu ya, dia mengeluarkan standar-standar untuk kompresi citra ya. Oke. Nanti mau dilihat aja ya. Yang sering kita lihat paling apa, JPEG ya, JPEG, kemudian BMP ya. Oke, jadi BMP ini dikatakan di sini uncompressed image ya, jadi memang filenya pasti besar. Tapi untuk citra medik mungkin kita akan pilih itu ya, jadi karena citra itu medik itu keperluannya untuk analisis ya. Oke. Kemudian ada PDF ya. Ini menggunakan beberapa PDF version itu menjadi standar ISO gitu ya. Oke, ini contoh saja ya. Ada PNG, kalian bisa baca sendiri di sini ya. Portable Network Graphic ya. A file format that losslessly compress full color image with transparency ya. Jadi kalau PNG ini dia mengkompres tapi lossless ya, jadi tidak ada loss di situ ya. Oke, kemudian ada TIFF. Oke. Yang mengeluarkan adalah organisasi Aldus dan seterusnya gitu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini metode-metode kompresi yang ada itu memang yang membuat tidak satu orang ya, tetapi satu organisasi tertentu ya. Karena memang tidak sederhana di situ ya. Oke, nanti ini bisa dibaca sendiri. Oke, terima kasih untuk kompresi citra dasar-dasar sudah cukup sampai sekian. Nah, di sini di latihan ini coba kalian kerjakan ya, nanti dikerjakan. Pertama yang latihan 1, kalian menentukan rasio kompresi ya. Ini mungkin ada di video yang awal dulu ya, mencari C rasio kompresi itu bagaimana dengan kondisi seperti ini ya. Oke. Nah, di sini ada X di sini. Nah, X ini saya minta diisi dengan angka terakhir NIM mahasiswa ya. Ya, supaya nanti tiap mahasiswa beda-beda hasilnya ya. Oke. Jadi ceritanya di latihan 1 ini ada citra yang disimpan dengan 2 format tipe file ya. Yang pertama tipe A dan yang kedua adalah tipe B. Oke. Pada tipe A itu file yang dibutuhkan adalah sebanyak X 00 bit ya. Sekali lagi X itu kalian isi dengan angka NIM kalian ya, kecuali 0. Kalau 0 ganti saja dengan 9 gitu ya. Misalkan angkanya 9 berarti ya 900 bit ya. Kemudian setelah itu ya, kemudian pada tipe data yang kedua itu citranya sama ya.
itu dilakukan kompresi sehingga didapatkan filenya hanya cukup 5x bit aja. Sekali lagi kalau x nya 9 ya berarti 59 bit. Pertanyaannya adalah menentukan rasio kompresi dan kemudian menentukan redundansi relatif data. Kalian jawab saja angkanya gitu ya. Oke, di kolom komentar gitu ya. Oke. Kemudian yang latihan kedua ini hanya sekedar pengingat saja ya. Jadi kalau ada titik-titik diisi ini bagian apa gitu ya. Kemudian kalau ada tanda tanya, nah ini apa sih, subsistem apa namanya ya. Kemudian ini bagian 2 ini juga diisi apakah dia ya. Jadi nomor 1 kalian mengisi yang ini, nomor 2 kalian mengisi yang ini ya. Oke. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, yang di bawah ini nomor 2 ya. Oke. Yang 2 ini, kemudian nomor 3 ini jawablah apa, yang keempat ini jawablah apa. Ini sekedar trivial quiz aja ya. Kalian jawab di kolom komentar. Baik, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.